Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiantika Sari dari kelas 12D kelompok 5. Di sini saya akan melakukan praktikum biologi berjudul Kerja Enzim pada Apel. Sebelum masuk pada pembahasan praktikum, mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu enzim. Enzim merupakan katalis biologis yang berperan penting dalam berbagai reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup, termasuk proses pematangan buah pada praktikum ini. Kami akan mengamati bagaimana enzim-enzim tertentu, seperti enzim polifenol oksidase, mempengaruhi perubahan warna pada apel saat dipotong dan terpapar udara. Melalui percobaan ini, kami berharap dapat lebih memahami peran enzim dalam proses oksidasi dan degradasi makanan sehari-hari. Berikut ialah dokumentasi saya saat melakukan praktikum bersama kelompok 5. Ayo kita mulai pembahasan pada praktikum ini. Prosedur kerja yang pertama ialah siapkan alat dan bahan. Bahan yang dibutuhkan. Pertama, aquades, apel, cuka, soda, jeruk, dan susu. Berikut ialah dokumentasi bahan-bahan pada saat mengerjakan praktikum. Alat yang dibutuhkan. Yang pertama ialah pisau, mangkok, sendok, gelas kimia, dan label. Berikut ialah dokumentasi yang saya ambil pada saat mengerjakan praktikum. Prosedur kerja yang kedua ialah beri nama pada gelas sesuai nama larutan. Di sini, saya mencontohkan pada saat memberi nama larutan cuka. Prosedur kerja yang ketiga, tuangkan satu jenis larutan ke dalam satu gelas sebanyak 100 ml. Larutan pertama yang saya tuangkan ialah larutan soda. Larutan kedua yang saya tuangkan ialah larutan susu. Larutan ketiga ialah larutan cuka. Larutan yang keempat ialah larutan jeruk yang sebelumnya sudah diperas. Lalu yang kelima ialah larutan aquades. Prosedur kerja selanjutnya ialah iris atau potong apel dengan ukuran yang diusahakan sama. Aquades. Setelah itu, masukkan satu iris atau satu potongan apel ke dalam masing-masing gelas yang telah berisi larutan. Prosedur kerja yang keempat, iris atau potong apel. Rendam apel selama 10 menit. Sama. Prosedur kerja yang kelima, masukkan satu iris atau satu potong apel ke dalam masing-masing gelas yang telah berisi larutan. Prosedur kerja yang keenam, rendam apel selama 10 menit. Setelah 10 menit, buang larutan di dalam gelas hingga hanya menyisakan irisan atau potongan apel. Prosedur selanjutnya ialah siapkan irisan atau potongan apel sebagai kontrol. Biarkan selama 24 jam dan amati perubahannya. Setelah saya amati,
Ada beberapa perubahan yang terjadi pada setiap larutan. Saya akan menjelaskan. Yang pertama ialah larutan soda. Warna apel yang direndam dalam air soda berubah warna karena reaksi oksidasi. Sedangkan apel yang tidak direndam tetap dengan warna aslinya. Tekstur. Perendaman dalam air soda bisa membuat apel lebih lembut atau berubah tekstur dibanding apel yang tidak direndam. Rasa. Apel yang direndam memiliki rasa sedikit berbeda, tergantung pada jenis air soda yang digunakan. Sementara, apel yang tidak direndam mempertahankan rasa aslinya. Aroma. Apel yang direndam dalam air soda mengembangkan aroma yang berbeda, tergantung pada jenis soda yang digunakan. Sementara, apel yang tidak direndam akan mempertahankan aroma aslinya tanpa perubahan yang signifikan. Larutan kedua ialah larutan cuka. Rasa, apel yang direndam menjadi lebih asam karena menyerap cuka. Aroma, apel berubah menjadi lebih tajam dan asam. Tekstur, apel yang direndam cuka menjadi lebih lembek. Sementara warna apel berubah menjadi kecoklatan. Larutan ketiga ialah air jeruk. Rasa, apel menjadi lebih asam. Aroma, apel akan mengandung aroma jeruk yang lebih kuat. Tekstur, apel yang direndam sedikit lebih lembek, sementara warna, apel cenderung tetap lebih cerah karena asam jeruk mencegah oksidasi. Larutan keempat ialah air susu. Rasa apel memiliki rasa yang sedikit creamy atau lembut. Aroma, apel sedikit berubah menjadi lebih lembut atau memiliki nuansa susu. Tekstur, apel menjadi lebih lembek karena penyerapan susu. Warna apel sedikit berubah tetapi tidak signifikan. Larutan terakhir ialah air mineral. Tekstur, apel bisa menjadi lebih sedikit segar dan terhidrasi. Rasa dan aroma umumnya tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sebelumnya kalian penasaran gak sih kenapa apel yang dipotong bisa berubah menjadi kecoklatan? Nah, aku punya jawaban untuk pertanyaan itu. Proses perubahan tersebut disebut browning enzimatis. Browning enzimatis atau enzimatik adalah proses di mana enzim terutama polifenol oksidase bereaksi dengan oksigen saat buah atau sayuran terpotong atau terluka. Enzim ini mengubah senyawa fenolik menjadi melanin, yang menyebabkan perubahan warna menjadi coklat. Proses ini sering terlihat pada apel, pisang, atau kentang yang dibiarkan terbuka. Cara ngatasinya gimana ya kalau kayak gini? Oh iya, kan ada jeruk nipis yang mengandung asam sitrat. Berendam buah atau sayuran dalam air jeruk nipis bekerja karena asam sitrat yang terkandung di dalamnya menurunkan pH permukaan makanan, sehingga enzim yang menyebabkan browning enzimatik tidak dapat bekerja dengan optimal. Asam ini juga membantu memperlambat reaksi oksidasi yang memicu perubahan warna menjadi coklat. Jadi, berendam potongan buah dalam larutan air jeruk nipis bisa membuatnya tetap segar dan tidak cepat coklat. Mengapa banyak terjadi pada buah-buahan dan sayuran? Browning enzimatik terjadi pada buah dan sayuran karena adanya enzim polifenol oksidase. Ketika buah atau sayuran dipotong, enzim ini bertemu dengan oksigen dari udara dan bereaksi dengan senyawa fenolik menghasilkan melanin yang membuat warnanya berubah menjadi coklat. Ini umumnya terjadi pada buah seperti apel, pisang, dan sayur seperti kentang. Baik, sekian pembahasan praktikum biologi dari saya, Dwi Entikasari. Terima kasih. Thanks for watching. Please subscribe.